Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dan semoga nanti kegiatan ini bermanfaat. Bukan berarti saya paling gitu ya, bukan, tapi karena saya tahu lebih dulu dari Bapak Ibu semua, dan kewajiban saya memang untuk memberikan pengimbasan atau menyampaikan materi yang sudah kami terima kepada teman-teman seminimal satu sekolahan gitu. Oke. Salawat serta salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Oke. Pada kesempatan ini ada 4 modul yang kami pelajari selama 2 bulan. Yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantoro. Modul yang kedua adalah tentang nilai. Yang ketiga adalah visi dan misi. Visi dan misi di sini bukan visi dan misi sekolah, visi dan misi guru sendiri, teman-teman harus punya. Dan terakhir adalah budaya positif. Untuk filosofi Gajah Dewantoro, sebelum sampai ke sana, saya tidak sendiri. Dalam berpenggerak ini saya difasilitatori oleh Ibu Muara Suprapti dari Surabaya. Beliau adalah media iswara. Kemudian praktik oleh Bapak Ernawan dari SMK Sakti Molong. Itu sebagai fasilitator dan pengajar praktik saya. Beliau berdua yang mendampingi saya dalam melaksanakan pendidikan sebelum penggerak. Langsung awal untuk filsafat pendidikan Gajah Dewantoro. Seandainya Bapak Ibu apa yang langsung ada di pikiran Bapak Ibu? Ingasa Surulodo, Inglajo Mangkaso, Tuturian Dayani, itu guys. Karena semboyan itu adalah semboyan yang paling populer di kalangan pendidik. Bapak Gajah Dewantoro kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Oke. Dan sebenarnya tidak hanya itu, filosofi Gajah Dewantoro tentang pendidikan yang hanya diambil 3 trilogi itu sebenarnya belum mampu untuk bagaimana sih seorang guru itu menjadi guru yang benar-benar diharapkan oleh siswa gitu. Jadi ketika banyak filosofi Gajah Dewantoro yang belum diketahui guru, kata trilogi itu ya, trilogi. Dan itu bisa diterapkan tidak hanya pada guru, sebagai pemimpin perusahaan dan sebagainya, harus memiliki 3 trilogi tadi. Nah, sebenarnya filosofi atau filsafat dari Gajah Dewantoro tentang pendidikan adalah sekolah itu pada dasarnya adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan dan pembentukan. Maka ketika pembentukan karakter positif itu bisa dilakukan di sekolah, tugas kita adalah memberikan lingkungan yang mampu untuk menumbuhkan budaya positif. Artinya apa? Kita itu hanya diibaratkan sebagai seorang petani. Kalau bisa mengibaratkan petani, sekolah adalah ladang kita. Anak-anak adalah benihnya. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa menentukan benih itu nanti harus tumbuhnya ke atas misalnya, harus tumbuhnya ke samping, harus tumbuh subur, harus berbuah banyak. Kita tidak bisa menentukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengolah lahan tadi, yang memberi pupuk, menyiangi rumput dan sebagainya. Misalnya seorang petani yang menginginkan panen yang bagus. Karena pada dasarnya menurut Gajah Dewantoro, anak itu bukan lagi kertas kosong. Kalau kita tahu dan sebagainya, mereka bisa mencoret-coretnya menjadi sebuah lukisan atau apapun. Nah, sebenarnya tidak. Anak itu sebenarnya sudah punya gambaran-gambaran, meskipun itu hanya
dan sebagainya. Jadi pada dasarnya bahwa kita itu hanya, ya, kita tidak bisa menentukan kemana anak itu harus tumbuh, anak harus berkembang. Kita hanya mampu menuntun, memberi dorongan, memberi fasilitas, itu bagaimana nanti anak bisa mengembangkan dirinya. Pemikiran-pemikiran Ki Dewantara antara lain ini, mungkin ini yang harus kita benar-benar jadikan pedoman kita. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai sebuah paksaan. Sementara sekarang ini kadang kita terbentur dengan aturan KKM minimal harus 75 misalnya. Padahal sudah benar, sudah disampaikan bahwa pendidikan bukanlah, tidak boleh dimaknai sebagai sebuah paksaan. Pendidikan memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Nanti ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi zaman sekarang, kodrat zaman sekarang, panjenengan itu memberikan paksaan kepada anak, tidak boleh pegang HP misalnya. Sakit loh, tidak bisa. Karena memang kodrat alam sekarang ini seperti itu. Maka tugas guru adalah memberikan tuntunan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan itu hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat tadi yang ada pada. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Contoh misalnya PHP tadi, piye carane ben anak itu tidak kehilangan arah dalam penggunaan HP dan sebagainya. Nah, itu tugas kita, tugas guru, tugas orang tua. Di sini, ini maknanya jika menurut Ki Dewantara. Kalau yang trilogi ini, saya yakin sudah Ingarso Seluwodo, Imat Dema Mukarso, Tutpuri Handayani, dan itu tidak bisa sampaikan. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kepala, apa toh Ingarso Seluwodo, Imat Dema Mukarso, dan Tutpuri Handayani. Begitupun kita sebagai seorang guru di kelas harus berperan tiga ini. Di depan sebagai pemimpin, di tengah menyemangati, di belakang motivasi. Itu tugas kita. Nah, apakah relevan pemikiran-pemikiran yang Ki Dewantara dengan yang sekarang saat ini Menteri Mas Nadiem gitu ya, dengan program-program beliau? Apa program Mas Nadiem tentang pendidikan? Merdeka Belajar, Merdeka Belajar. Nah, ketika Mas Nadiem punya program Merdeka Belajar, menurut Bapak Ibu itu relevan bukan dengan pemikiran Ki Dewantara tadi? Relevan nih. Nah, karena Ki Dewantara tadi menyampaikan bahwa pendidikan bukanlah sebuah paksaan. Itu artinya kita memberikan kebebasan. Merdeka Belajar. Nah, di samping itu juga kita pakai kurikulum 2013. Pengetahuan, tetapi sikap dan keterampilan itu juga sesuai dengan pemikiran Ki Dewantara bahwa keseimbangan antara cipta, rasa, karsa. Cipta, rasa, karsa itu harus seimbang. Maka itu relevan dengan pendidikan saat ini. Nah, ini sebenarnya kita setelah nanti Bapak Ibu mempelajari modul ini itu ngeten. Sekarang bertanya pada diri sendiri. Bapak Ibu bertanya pada diri Bapak sendiri, apakah Bapak Ibu merasa sudah melaksanakan pemikiran-pemikiran Ki Dewantara tadi? Satu, tidak memaksakan kepada anak, misalnya kita hanya menuntun, kita di depan menyemangati dan sebagainya. Mau digali sendiri di apa ya? Merenungkan gitu loh, maksud saya merenungkan apakah kita juga sudah melaksanakan pemikiran-pemikiran dari Ki Dewantara tersebut. Nah, ketika panjenengan sudah, ya, kata saya sudah misalnya, apa saja yang ingin Anda perbaiki sebagai seorang pendidik setelah mengetahui filosofi atau filsafat dari Ki
diajar dokter, apa yang perlu sekarang sudah mulai kita perbaiki. Misalnya saya sendiri, dulu saya itu termasuk guru yang memaksakan kehendak. Contoh, ketika saya kelas 6, kelas 5 saat ini belajar tentang Quran surat Al-Ma'un begitu ya. Maka target saya, setiap anak ketika saya ajar dalam satu kali tatap muka harus sudah hafal surat Al-Ma'un. Karena saya berpikir itu sudah dihafalkan dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, ternyata itu tidak boleh seperti itu. Ternyata saya salah gitu. Ada beberapa hal yang memang harus saya perhatikan. Ya, tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama, tidak semua anak itu mempunyai ketertarikan yang sama. Itu mulai saya ubah bagaimana saya bisa mengelompokkan anak-anak yang memang sudah mahir dan sebagainya. Nah, itu tugas kita. Jadi kita sebenarnya tidak boleh memaksakan sesuatu pada anak. Terus kemudian, apa yang ingin Anda lihat murid-murid Anda, pada murid-murid Anda setelah belajar modul ini? Artinya setelah Anda melakukan perubahan, apa sih sebenarnya yang ingin Bapak Ibu bersama? Yaitu modul 1. Saya akan lanjut modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak, bukan nilai guru penggerak ya, nilai seorang guru. Bahwa seorang guru itu harus 1, mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang terakhir adalah berpihak pada murid. Ada 5 nilai guru penggerak. Mandiri itu apa Bu? Mandi sendiri. Oke, mandiri itu melakukan segala sesuatu tidak tergantung dioyak-oyak kepala misalnya begitu itu. Kita buat TPP misalnya, buat sampah kepala, ayo Bapak Ibu TPP-nya dan sebagainya. Itu kemandirian tidak hanya pada tahap itu juga, tapi ketika kita sudah mulai mandiri untuk bagaimana kita memperbaiki diri untuk tujuan pengembangan, peningkatan kualitas proses pendidikan kita, bukan hasil ya, karena kita tidak berbicara dengan hasil. Kita berbicara bagaimana proses pendidikan kita lakukan. Yang kedua reflektif. Reflektif itu betul, mampu merefleksikan. Selanjutnya ini pemetaan kekuatan itu harus dilakukan. Kalau Pak Kepala memang seperti ini harus dilakukan oleh kepala sekolah, tentang bagaimana guru, murid, orang tua, komite, kepala sekolah, teman sejawat, lingkungan, satgas, komunitas, dinas pendidikan dan keluarga. Ini untuk menjadikan sekolah mencapai visi. Nah, tapi kita akan karena guru kelas ya fokusnya pada kelas kita saja. Nah, jadi tugasnya untuk mencapai visi kita tadi tidak. Kalau selama ini yang saya tahu, ketika kami di Diklat untuk menyusun visi misi, kita diminta untuk analisis SWOT. Apa kelemahan, apa ketika grup penggerak itu sudah sampai nanti pada kurikulum yang berbeda, kita tidak boleh melihat kelemahan. Kita hanya melihat sisi-sisi yang baik saja. Karena apa? Ternyata berdasarkan penelitian, ketika kita sudah melihat kelemahan, itu malah yang dilakukan nanti hanya fokus pada penanganan masalah saja, tidak pada hal yang negatif akan tertutup. Kita melihat hal baik pada siswa. Seperti misalnya, murid saya antusias jika pembelajaran dilakukan dengan permainan. Misalnya tadi, murid saya antusias jika pembelajaran dilakukan dengan menggambar. Murid saya antusias ketika dilakukan dengan bernyanyi. Murid saya belajar antusias dilakukan dengan berbagai permainan misalnya. Jadi monggo itu sebagai sebuah kekuatan. Kemudian respon dan aktivitas bahwa kodrat anak itu bermain bahwa ini.
itu tidak bisa dihilangkan. Kelas kita pendidikan dasar, kodratnya anak itu bermain. Jadi monggo kelas kami itu bukan masalah sebenarnya. Tapi ketika saya dulu pertama juga begitu, sampai diparani oleh Pak Mahmud waktu itu. Saya nggak butuh Pak Mahmud. Tapi ternyata ketika melihat pembelajaran malah difoto-foto saat ini. Jadi kelas itu kodrat, kita tahu kodrat anak adalah digunakan sebagai tiap untuk apa ya, melakukan pembelajaran yang baik saja. Maka belajar sambil bermain diharapkan dapat memberikan ruang eksplor untuk semua bakat dan minat siswa. Harapannya ke sana gitu. Jadi ketika kita tahu kodrat anak bermain, maka belajar sambil bermain itu diharapkan dapat memberikan ruang untuk mengeksplor semua bakat dan minat siswa. Nah, ini sebelum merumuskan visi, kita harus tahu inquiry apresiatif. Apa itu? Adalah model manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis pada kekuatan. Yang sudah saya sampaikan tadi, tidak pada kelemahan, tetapi pada kekuatan. Jadi hal positif apa itu yang digali. Nah, model yang kita lakukan adalah dengan Bagja. Bagja itu singkatan sebenarnya, tetapi Bagja sendiri dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Oke, Bagja itu apa? Satu, B, buat pertanyaan. Jawab pertanyaan. Apa tahu sebenarnya tadi? Kekuatan atau apa dan sebagainya. Yang kedua, ambil pelajaran. Ketika anak itu suka bermain, artinya apa? Kita harus apa? Ambil pelajaran. Yang A, B A, G. G sekarang gali mimpi. Gali mimpi bersama. Ketika sudah tahu kekuatannya, sudah bisa mengambil nanti pelajaran apa yang dia harus bikin, kemudian kita gali mimpi apa atau yang akan kita impikan. Yang J, Bagja, J adalah jabarkan rencana piye. Dan terakhir ada A terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi. Nah, ini. Jadi dalam membuat misi itu tadi kita yang fokusnya adalah pada waktu itu disebut dengan manajemen inquiry apresiatif. Yang dilakukan tahapannya adalah Bagja tadi. B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan yang terakhir A, atur eksekusi. Ini monggo itu dengan melakukan di kelas masing-masing untuk memberikan layanan atau menuntun anak dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih tua. Artinya apa? Jadi ngerti. Pak Zali itu jadi ngerti ya. Ngerti kalau dia itu salah. Tahu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang disebut dengan sertifikat eksekusi. Nah, sekolah kita berlapan agar dan sertifikat eksekusi yang saya lakukan dengan satu, membuat kesepakatan untuk kelas 6 sudah saya lakukan. Di kelas 6 ada kesepakatan kelas agama, bukan kesepakatan kelasnya Bu Fitri, tapi kesepakatan kelas agama. Satu, harus memakai masker. Tidak membawa masker pada pelajaran Bu kita, maka maksudnya kita sepakat ya anak-anak, Bu, didenda 1000 gitu. Tapi saya enggak. Misalnya, saya beri alternatif, tidak saya paksakan loh. Misalnya, saya orang bawa masker, untuk pas istirahat sholat duha gimana? Nah, ini disepakati. Ada beberapa kesepakatan, yaitu mereka ketika tidak melakukan kesepakatan itu, komitmennya adalah sholat duha ketika istirahat. Jadi sudah saya lakukan di kelas 6 dan sudah saya videokan untuk Novita. Tak suruh acting gitu, dia tidak membawa masker dan kenapa dan sebagainya. Dan itu harus ditanyakan, tidak harus diberi komitmen ya, ditanyakan dulu kenapa dan sebagainya, solusinya apa. Oke, ini yang terakhir, model terakhir. Waktu saya kembalikan pada Bu Fitri. Demikian tadi materi untuk modul 1.3 dan 1.4 yang telah disampaikan oleh Bu kita mengenai visi dan misi seorang guru dan serta budaya positif. Untuk sesi ini, seperti halnya sesi pertama tadi, saya buka 2 penanya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Monggo Bu Duri. Terima kasih.
Nama saya Nuris Nanti, saya mengajar di kelas 3 di kelompok 1. Di sini saya mau bertanya, apa arti penting visi bagi seorang guru? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Sudah? Satu belum? Mau belajar. Oke. Apa pentingnya visi bagi guru itu sama pentingnya dengan visi sekolah? Nah, visi sekolah pentingnya apa Pak? Keseluruhan. Sama. Benar, oke. Oke, visi itu kan tadi gambar apa yang kita inginkan dalam sebuah hal, dalam hal. Nah, ketika kita punya visi, maka itu sebagai gambaran tujuan kita. Jadi, saya mengartikan sebagai bayangan dari apa yang akan kita tuju. Dan itu menjadi tuntunan kita untuk mencapai hal yang kita inginkan, tujuan kita gitu. Nah, biar tidak kemana-mana gitu bahasanya. Ben fokus saya itu punya visi seperti ini. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan visi kita. Jadi tidak kemana-mana, tidak gelambian kemana-mana gitu. Ini yang begitu. Mungkin sama dengan visi sekolah. Jadi ada yang harus dituju, ada sesuatu yang ingin kita capai. Jadi ketika jalan iklan itu orang ngerti akar nopo tahu gitu, akar nopo orientasi gitu. Nah, maka kita punya visi agar kita juga punya motivasi untuk mencapai tujuan itu. Mungkin itu. Jadi mungkin nanti ditambahkan Pak Kepala nih, visi sekolah tapi apa dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada juga. Cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Oke, terima kasih untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita atas materi yang telah disampaikan. Kalau boleh saya menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama, cara mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan cara kita sebagai guru memfasilitasi dan memberi kebebasan siswa untuk belajar di dalam kelas tanpa ada paksaan sesuai dengan kodrat siswa tersebut. Kemudian, setelah kita mengetahui nilai dan peran seorang guru, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita menerapkannya pada proses pembelajaran di kelas, gitu ya. Kemudian tadi yang saya tangkap untuk sebelum kita menentukan visi seorang guru, maka kita harus melaksanakan inquiry apresiatif, ya, yaitu tadi ada singkatan kerja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan juga atur eksekusi. Yang tadi budaya positif, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita memilih kita guru sebagai apa, kemudian ada motivasi manusia, kemudian ada kebutuhan, dan juga ada keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu materi untuk pembahasan guru penggerak pada siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup dari saya. Waktu saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu yang diberikan pada saya. Yang selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Satu persatu tata-cara pada pembahasan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sragen di SD Negeri Kelompok 1 Bangsari telah selesai dengan baik. Alhamdulillah karena ridho Allah semata.
Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung sudah selesai, sebagai acara ujungnya adalah panutup. Saya sebagai pembaca acara, saya apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.